Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 875. Ketika semua orang mendengar teriakan Jiang Yan, mereka semua terkejut. Kulit Lin Yu berubah, dan tubuhnya muncul, tidak berani ragu sama sekali, dan bergegas menuju kamar tidur, berpikir bahwa itu sesuatu telah terjadi. Tetapi ketika dia membanting pintu, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh di rumah itu. Saya melihat bahwa gadis kecil telah bangun, sedang duduk di tempat tidur dengan selimut di bawah selimutnya, dan ketika dia melihat Lin Yu yang tiba-tiba masuk, tubuhnya gemetar ketakutan, memegang selimut dan menyusut kembali dengan sedikit panik. Kakak Yan, ada apa? Melihat tidak ada yang salah, Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega dan bertanya dengan beberapa keraguan. Jangan takut, ini kekasih Bibi, dia dan Bibi membawamu pulang bersama. Melihat gadis kecil itu begitu panik, Jiang Yan buru-buru memberi gadis kecil itu kenyamanan, ekspresi gadis kecil itu mereda, dan ekspresi kewaspadaan menghilang di mata Lin Yu dan yang lainnya. Halo yang di sana. Lin Yu tersenyum pada gadis kecil itu dengan ekspresi lembut dan menyapa. Halo, cantik kecil. Ye Qingmei, yang mengikutinya, juga bergegas menyambut gadis kecil itu. Siapa namamu? Gadis kecil itu tidak menjawab, menatap Lin Yu dan Ye Qingmei, serta Li Suqin dan yang lainnya yang mengikuti, berkedip tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya kita datang tiba-tiba dan membuatnya takut. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Tidak, dia sepertinya tidak bisa bicara. Jiang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika dia bangun, saya banyak berbicara dengannya dan menanyakan namanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi saya menelepon Anda. Dia berkomunikasi dengan gadis kecil itu sebentar, dan kemudian menjelaskan sebab dan akibat kejadian tersebut kepada gadis kecil itu. Dia menenangkan emosi gadis kecil itu, tetapi tidak peduli apa yang dia tanyakan, gadis kecil itu tetap tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya dan mengangguk, jadi dia menilai bahwa dia masih kecil. Gadis itu tidak bisa berbicara sama sekali. Tidak bisa bicara. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan cukup terkejut. Kemudian dia berjalan ke arah gadis kecil itu dan bertanya dengan suara rendah kepada gadis kecil itu, kecantikan kecil, tidak bisakah kamu berbicara? Gadis kecil itu menatap Lin Yu dengan kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya tidak banyak berfluktuasi. Jangan takut, paman ini seorang dokter. Jiang Yan berjalan ke arah gadis kecil itu, dengan lembut memegang tangan gadis kecil itu, dan tersenyum lembut kepada gadis kecil itu. Selain itu, dia adalah seorang dokter yang hebat, dia akan membantumu menyembuhkan. Saat dia mengatakan itu, dia kembali menatap Lin Yu dan bertanya dengan ragu, apakah kamu baru saja pingsan karena kedinginan dan melukai pita suaramu juga? Mustahil. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika ini bisa membekukan pita suara, orang itu akan mati lebih awal. Saat dia berkata, dia berjalan ke arah gadis kecil dan berkata dengan lembut kepada gadis kecil itu, ayo, buka mulutmu, dan biarkan paman mencarimu. Gadis kecil itu menoleh dan menatap Jiang Yan, melihat Jiang Yan mengangguk padanya sambil tersenyum, dia membuka mulutnya ke Lin Yu. Lin Yu dengan cepat mengambil penekan lidah yang diserahkan Ye Qingmei, memeriksa mulut gadis kecil itu, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu mengulurkan tangannya untuk mencobanya di pergelangan tangan gadis kecil itu, dan kemudian mengerutkan kening, tidak masalah. Setidaknya dari denyut nadi dan di permukaan, tidak ada yang salah dengan pita suara gadis cilik itu. Tidak masalah, kenapa kamu tidak bisa berbicara? Jiang Yan bertanya dengan penuh semangat. Mungkinkah itu afasia motorik? Ye Qingmei bertanya dengan ragu. Apa yang dia katakan adalah sejenis gangguan bahasa.
Hal ini disebabkan oleh lesi gyrus frontal ketiga dari belahan otak yang dominan. Pasien dapat mendengar suara dari luar, tetapi dia tidak dapat berbicara atau gagap. Bersih. Itu mungkin. Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk, tetapi mungkin perlu beberapa saat untuk situasi ini pulih. Anak malang. Jiang Yan menghela nafas ringan, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah gadis kecil itu, dan berbisik kepada gadis kecil itu, "Gadis kecil, apakah kamu tahu nomor ponsel orang tuamu?" Gadis kecil itu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, apa kamu tahu alamat rumahmu?" Lin Yu juga bertanya. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan memikirkannya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya. Lin Yu dan Jiang Yan saling memandang tanpa daya ketika mereka melihat ini. Gadis kecil itu mengajukan 3 pertanyaan, dan tidak dapat membantunya menemukan orang tuanya. Ye Qingmei memberikan pena dan buku kepada gadis kecil itu dan berkata kepada gadis kecil itu, "Kalau begitu, bisakah kamu mengingat informasi apapun tentang kamu dan keluargamu? Tulislah di situ." Gadis kecil itu mengambil pena Ye Qingmei, mengembunkan alisnya sebentar, dan kemudian menulis 2 pinyin, Xin, Jie di buku catatan. Xinji. Jiang Yan bergumam setelah melihat pinyin, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya pada gadis kecil itu dengan heran, "Apakah ini namamu?" Xinji. Gadis kecil itu tiba-tiba menyeringai ketika mendengar nama itu, jelas Jiang Yan benar. Lin Yu melihat pinyin di atas kertas, dan tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Tampaknya gadis kecil itu memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dia bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Dia hanya bisa menulis pinyin ketika dia sudah besar. Lin Yu tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukan keluarganya dari mulut gadis kecil itu sendiri. Anak ini tidak bisa berbicara atau menulis. Bagaimana kita bisa mengirimnya kembali? Jiang Jingren di luar pintu bertanya dengan beberapa keraguan. Ini tidak mudah, hubungi polisi, dan polisi dapat menemukannya, kata Li Sukin. Lalu bagaimana jika tidak ada yang melaporkan bahwa anak itu hilang? Jiang Jingren berkata dengan curiga. Tidak apa-apa, saya akan meminta teman saya untuk memeriksanya. Saya harus bisa menemukan orang tuanya. Lin Yu dengan tenang mengatakan bahwa jika database kantor polisi tidak dapat mengetahui siapa anak itu, maka database Departemen Pesawat Militer pasti dapat menemukannya. Jika itu orang asing, mungkin tidak akan ketahuan untuk sementara waktu. Jiang Jingren berkata dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, biarkan dia tinggal bersama kita selama beberapa hari lagi. Jiang Yan berkata dengan gembira, hampir saja Jia dan Yiner memiliki banyak teman. Jelas, Jiang Yan sangat menyayangi gadis kecil ini, dan berharap gadis kecil ini dapat tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Baiklah, biarkan dia tinggal di sini beberapa hari ini. Lin Yu tersenyum dan mengangguk melihat bahwa Jiang Yan sangat menyukai gadis kecil itu. Dia tidak malu untuk menolak Jiang Yan, jadi dia setuju untuk membiarkan gadis kecil itu tinggal di sini selama beberapa hari. Bagaimanapun, gadis kecil itu tidak punya tempat tujuan, dia mencari tahu tentang dirinya. Sebelum hidupnya, panti asuhan pasti tidak akan menerimanya. Kemudian Lin Yu memotret gadis kecil itu dan mengirimkannya kepada Han Bing, meminta Han Bing untuk membantu menemukan orang tua gadis kecil itu. Han Bing segera menelepon Lin Yu setelah menerima foto itu. Setelah bertanya tentang situasinya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jia Rong, aku tidak berharap kamu begitu perhatian." Faktanya, 2 atau 3 di antaranya ditemukan di jalan pada sepanjang tahun ini. Beberapa anaknya hilang bersama orang tuanya, dan ada yang langsung ditinggalkan oleh orang tuanya yang datang bekerja. Ditinggalkan. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan curiga, "Anakku sendiri, mengapa kamu ingin meninggalkannya? Tidak bisa membelinya?" Han Bing berkata dengan nada datar,
banyak dari pekerja migran ini berasal dari daerah miskin. Ada beberapa anak dalam keluarga. Tekanannya terlalu besar. Meninggalkan anak-anaknya ke ibu kota adalah demi kebaikan anak-anaknya. Kalau beruntung, katakanlah ini mungkin diadopsi oleh orang kaya, dan Anda tidak perlu khawatir tentang hidup. Bahkan jika tidak ada yang mengadopsinya, Anda akan dibawa oleh panti asuhan di Beijing. Lin Yu menghela nafas pelan ketika mendengar ini, dan berkata, bagaimanapun, begitu mereka membesarkan anak-anak mereka, mereka harus bertanggung jawab sampai akhir. Han Bing tersenyum dan berkata, oke, saya akan membantu Anda melihat sejarah anak ini. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, nadanya berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, ngomong-ngomong, Zhang Yitang baru saja menjelaskan hal yang sangat penting. Oh, ada apa? Saat berbicara, Lin Yu menatap Jiang Yan, Ye Qingmei dan gadis kecil di kamar tidur, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Xinji, sebelum pamanmu membantumu menemukan orang tuamu, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah bibimu beberapa hari ini? Jiang Yan berbaring di tempat tidur, memegang tangan Xinji, dan berkata sambil tersenyum. Xinji menyeringai, memperlihatkan sepasang gigi harimau kecil, tersenyum polos, dan mengangguk penuh semangat kepada Jiang Yan. Sangat lucu. Ye Qingmei melihat senyum cemerlang Xinji dan sangat menyukainya. Kamu lapar. Bibi akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Seperti yang dikatakan Jiang Yan, dia bangkit dan berjalan keluar, dan pada saat yang sama meminta Ye Qingmei untuk menemukan gaun yang bagus, dan membawanya ke Xinji untuk dikenakan. Karena Jia dan Yiner dituntun untuk bermain oleh 100 orang, mereka tidak ada di rumah saat ini. Xinji, tunggu. Ye Qingmei menggaruk hidung Xinji dengan jarinya, lalu bangkit dan mengikuti Jiang Yan keluar. Mereka tidak menyadarinya saat ini, setelah mereka berdua berbalik, Xinji, yang memiliki senyum cemerlang, langsung menghilang, dan bahkan secercah warna melintas di matanya.